Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dan kita mengucap syukur dan saya senang sekali malam hari ini masih bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya meskipun dalam sesi virtual. Tapi pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam masih dalam topik umum kita, yaitu doktrin tentang Roh Kudus atau pneumatologi bagian ketiga. Dan pada saat ini kita akan mempelajari materi tentang dosa menghujat Roh Kudus. Jadi subtopik kita malam hari ini yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Nah, mengapa ya kita ingin belajar mengenai satu doktrin ini? Ini adalah salah satu doktrin yang cukup menarik untuk dipelajari di dalam kekristenan, karena banyak sekali orang-orang Kristen hari ini yang memiliki kesalahan konsep tentang doktrin tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Nah, oleh sebab itu malam hari ini ya kita akan sama-sama mempelajari doktrin ini berdasarkan sudut pandang Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai doktrin atau dosa menghujat Roh Kudus ini? Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan langsung saja malam hari ini kita akan masuk ke dalam tema kita. Oke. Baik. Oke. Nah, Anda bisa menyaksikan di layar Facebook ya, Anda bisa melihat materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan sekiranya ini bisa membantu kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan, terutama pemahaman kita tentang doktrin menghujat Roh Kudus ini. Baik, saya akan langsung saja, dan silakan nanti jika ada pertanyaan Anda boleh menulisnya di kolom komentar. Baik, kita akan mulai. Ya. Oke, sebelum itu kita akan lihat. Oke ya. Nah, ini adalah malam hari kita akan mempelajari tentang pneumatologi. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru bergabung malam hari ini, saya mau kasih tahu lagi bahwa pneumatologi ini adalah doktrin atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus atau doktrin tentang Roh Kudus. Bagian ketiga. Nah, bagian kedua dan pertamanya Anda bisa datang ke channel YouTube kami di GBIA Depok Official. Di sana akan sudah ada video pembelajaran pertama, kedua, dan video-video pembelajaran lainnya. Anda silakan datang, masuk di sana, dan Anda bisa lihat di sana. Baik. Masih bersama saya Gembala Mitoria, Gembala Jemaat GB Depok. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Oke. Nah, dosa yang mendatangkan maut. Oke, kita mau belajar tentang ini dulu ya. Sebentar. Saya akan ini sedikit. Baik, sebentar ya. Ada sedikit kesalahan teknis di sini. Oke, baik, sebentar kita akan. Nah, oke. Kita akan belajar tentang yang pertama, dosa yang mendatangkan maut. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dosa yang mendatangkan maut. Nah,
Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda pengertian dosa itu? Nah, apa itu dosa? Oke. Dosa adalah, pengertian dosa ada di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat, mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap Alkitab. Segala sesuatu yang segala sesuatu atau pelanggaran yang terhadap firman Tuhan, pelencengan terhadap firman Tuhan, kesalahan yang keluar dari firman Tuhan, ini disebut dengan dosa. Ya, pelanggaran hukum Taurat, hukum Allah. Nah, hukum Allah hari ini ada di tangan kita, yaitu di dalam Alkitab yang kita pegang masing-masing di tangan kita malam hari ini. Oke, inilah pengertian dosa itu. Baik. Nah, 1 Yohanes, oke. Ya, 1 Yohanes kita buka dulu. 1 Yohanes pasal yang kelimanya ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu saudara-saudari menyimaknya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17-nya, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di dalam 2 ayat ini disebutkan 2 kategori dosa. Yang pertama adalah dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Nah, dari sinilah, dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 inilah kita ambil istilah yang ada di atas ini, ya, dosa yang mendatangkan maut. Artinya dosa yang kalau kita lakukan, kita perbuat, ini membuat kita bisa masuk ke dalam neraka. Ya, bisa masuk ke dalam neraka. Oke. Nah, antonimnya atau lawannya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Ini pengertian kebalikan dari dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kalau kita berbuat memang ada konsekuensinya, tetapi dosa ini tidak menghantarkan kita ke neraka. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, untuk dosa yang tidak mendatangkan maut ini firman Tuhan diminta untuk berdoa supaya orang tersebut, ya, bisa keluar dari dosa tersebut. Tapi dosa yang mendatangkan maut, Yohanes bilang, aku tidak ayat yang ke-16 itu, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Karena siapapun yang dari kita yang sudah melakukan dosa yang mendatangkan maut, artinya ini memberikan kita satu keterangan bahwa orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, artinya ini adalah dosa yang benar-benar fatal dan tidak bisa diampuni lagi. Tidak bisa diampuni lagi. Sorry. Nah, istilah lain dari dosa yang mendatangkan maut ini ada di dalam Matius pasal 12. Oke, kita lihat dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-31 sampai 32. Matius 12 ayat 31-nya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, di sini di ayat 31 dipakaikan istilah dosa yang tidak akan diampuni. Bahkan di dunia ini
bahkan di dunia yang akan datang ini tidak diampuni katanya. Jikalau kita melakukan dosa ini. Nah, ini adalah sinonim dari dosa yang mendatangkan maut ini. Artinya siapapun yang sudah melakukan dosa yang mendatangkan maut ini, maka tidak ada lagi ampunan untuk orang-orang tersebut. Artinya mereka adalah orang-orang yang pasti dan akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dosa apa-apa saja yang bisa mendatangkan maut. Jangan sampai kita melakukan dosa tersebut. Ya, oke, kita lewat dulu. Nah, oke, 3 dosa yang mendatangkan maut. Baik, 3 dosa yang mendatangkan maut. Apa saja itu? Yang pertama, dosa para malaikat. Dosa yang dibuat oleh Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat yang bersama-sama dengan dia. Mengapa saya bilang dosa malaikat ini tidak diampuni? Sebab ketika malaikat ini berdosa, mereka berdosa bukan karena ketidaktahuan mereka. Jadi ketika mereka berdosa, ini memang karena keinginan hati mereka yang ingin memberontak kepada Tuhan. Dan tidak ada juru selamat untuk malaikat. Jadi dosa yang dilakukan oleh para malaikat ini adalah dosa yang memang sengaja ingin menentang Allah. Ya, oleh sebab itu Lucifer dan pasukannya sepertiga jumlah malaikat. Anda bayangkan, sepertiga jumlah malaikat itu banyak sekali. Berapa jumlah malaikat di surga? Tidak terhitung, berlaksa-laksa katanya. Dan dari berlaksa-laksa itu sepertiganya itu mengikut Lucifer dan dilemparkan ke dunia ini. Nah, dosa mereka tidak diampunkan. Kemudian ada lagi dosa yang tidak dapat diampuni, ialah dosa murtad. Nah, ini adanya di mana? Di dalam Ibrani. Coba kita lihat Ibrani pasal 6 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda boleh silakan membaca bersama-sama dengan saya supaya Anda juga bisa memahami, mengerti dengan baik, ya. Bila perlu Anda berikan tanda di Alkitab Anda di situ. Dosa murtad adalah ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, ya, sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, dosa kedua yang tidak dapat diampuni atau dosa yang mendatangkan maut adalah dosa murtad. Apa itu dosa murtad? Dosa meninggalkan kepercayaan atau iman kita yang benar. Nah, siapa-siapa saja yang bisa melakukan dosa murtad ini ialah mereka yang memenuhi syarat di ayat 4 tadi, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, mereka ini adalah mereka yang awalnya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang awalnya sudah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka, suatu hari karena satu dan lain hal akhirnya mereka meninggalkan iman itu, meninggalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada pribadi yang lain. Nah, mereka ini tidak akan diampuni lagi karena mereka sudah menghina Tuhan Yesus dan menyalibkan anak Allah bagi diri mereka di muka umum. Yesus Kristus disalibkan sekali untuk selamanya dan tidak boleh disalibkan kedua kali. Nah, mereka murtad ini adalah mereka yang menyalibkan anak Allah 2 kali. Jadi ketika satu hari mereka mau balik, tidak bisa atau tidak punya kesempatan dan tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk balik lagi karena mereka sudah menyalibkan anak manusia dan menghinanya di depan umum. Inilah dosa murtad itu. Apakah semua orang Kristen bisa murtad? Tergantung. Yang paling tahu murtad atau tidaknya itu adalah dia dan Tuhan. Apakah sebelumnya dia sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya atau tidak? Oke, baik. Kita tidak akan berpanjang lebar dosa murtad ini, di lain waktu kita akan pelajari ini. Baik.
Dan yang ketiga, dosa apa yang tidak yang mendatangkan maut atau tidak dapat diampuni? Yaitu dosa menghujat Roh Kudus yang malam hari ini menjadi topik utama kita. Ya, coba kita buka dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Ya. Lukas 12 ayat 10. Kalau Anda membuka Alkitab Anda dari gadget, handphone, tablet dan sebagainya, maka dapat diketahui bahwa ini adalah tulisan atau ucapan Tuhan Yesus sendiri. Baik. Nah, 10-nya, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bahkan dalam Matius tadi dikatakan di dunia sekarang tidak diampuni, bahkan di dunia yang akan datang pun tidak akan ada ampunnya bagi mereka yang menghujat Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab hanya ada 3 dosa ini saja yang mendatangkan maut. Di luar dosa 3 dosa ini dosa yang bisa diampuni. Sementara 3 dosa ini adalah 3 dosa yang kalau kita pun bertobat dan ingin kembali itu tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Ya, ini dosa yang sangat-sangat fatal. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan dosa yang pertama dan yang kedua, ya, yang ini dosa yang kedua, ya. Dosa malaikat ya sudah pasti ya yang dilakukan oleh malaikat, ya. Yang paling mungkin dilakukan oleh setiap orang hari ini adalah, terutama orang yang sudah percaya, ada dosa yang di poin kedua, murtad. Oke, baik. Nah, kita fokus ke dalam Lukas pasal 12 ayat 10 ini. Ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Oke. Di sini dikatakan melawan Anak Manusia dalam ayat ini, ya. Kita gali ayat ini. Melawan Anak Manusia diampuni. Ya. Anak Manusia ini adalah melawan Yesus Kristus atau menentang Yesus Kristus, itu diampuni. Menghujat Roh Kudus justru tidak diampuni. Kan? Nah, dalam Matius pasal 12, kembali Matius pasal 12 ayat yang ke-32, bahwa katanya menghujat Roh Kudus itu sama dengan menentang Allah. Kalau dalam Lukas tadi menggunakan istilah menghujat Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 12 ayat 32 ini digunakan istilah menentang Roh Kudus. Berarti menghujat Roh Kudus itu sama dengan menentang Roh Kudus. Ya. Mungkin Anda bertanya, lalu apa sih sebenarnya tugas Roh Kudus itu? Apakah Bapak Ibu semua sekalian tahu apa tujuan kedatangan Roh Kudus? Oke. Jawabannya ada di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ayat 9 dari ayat 7 kalau lebih bagusnya, ya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8-nya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, inilah tujuan atau tugas dari kedatangan Roh Kudus itu adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Sebenarnya kalau bisa dibilang tugas Roh Kudus adalah untuk men-follow up kembali segala hal yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Nah, Roh Kudus mengingatkan kembali kepada orang-orang, terutama kepada kita semua, tentang dosa, efek dari dosa begitu. Tentang seberapa pentingnya kita mendapatkan dan menerima kebenaran. Dan yang ketiga,
mengenai penghakiman terhadap kita, terhadap orang-orang yang tidak percaya, terhadap orang-orang yang percaya nanti. Nah, inilah tugas utama Roh Kudus. Nah, mengapa? Ya, jadi mengapa melawan anak manusia diampuni, dan mengapa menghujat Roh Kudus tidak ada ampuni, tidak diampuni gitu. Pasti Bapak Ibu semua, saudara-saudari pasti bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Mengapa seolah-olah Yesus, pelanggaran terhadap melawan Yesus itu tidak seberat melawan Roh Kudus gitu loh. Nah, pertanyaan ini nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dosa menghujat Roh Kudus. Baik, dosa menghujat Roh Kudus. Nah, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus saja. Ya. Ini adalah dosa yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus saja. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian Anda bertanya-tanya, kok sekarang nggak ada ya? Nah, dosa menghujat Roh Kudus ini adalah salah satu dosa yang mendatangkan maut atau tidak terampunkan di dunia sekarang, bahkan di dunia yang akan datang. Itu firman Tuhan sendiri yang berkata demikian. Mengapa tidak terampunkan? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan tadi ya. Mengapa menghujat Yesus Kristus diampuni, menentang Yesus Kristus diampuni, tetapi menentang Roh Kudus tidak diampuni? Nah, ini kan kita jawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda lihat di layar monitor Anda, layar handphone, layar laptop Anda, di Facebook Anda, saya tuliskan di situ ya, supaya Anda bisa membacanya. Mengapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampunkan? Karena penjelasan gini, orang-orang yang tadinya menolak dan menentang Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosa seisi dunia, maka dosa mereka yang menentang tadi sebenarnya sudah termasuk ke dalam dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus bilang menentang anak manusia. Yesus berkata demikian dengan posisi Yesus belum tersalibkan. Jadi kalau kamu menentang saya saat ini, menolak saya, no problem. Karena sebentar lagi saya akan disalibkan, mati untuk menebus dosa kamu itu, dosa penentangan kamu itu maksud Tuhan Yesus ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ketika disalibkan untuk menebus dosa seisi dunia, ya, ini dunia maksudnya, termasuk yang menentangnya tadi, ya. Kemudian setelah Yesus terangkat ke surga dan ia mengutus Roh Kudus, kemudian Roh Kudus turun katanya. Sementara itu orang-orang yang menentang Yesus Kristus tadi masih hidup sampai dengan kedatangan Roh Kudus, karena jarak interval dari kebangkitan Yesus Kristus ke surga dan turunnya Roh Kudus itu selangnya sekitar 1 bulan lebih, 40 hari. Itu sudah pasti mereka yang menolak, yang menyalibkan Yesus, yang menentang Yesus tadi itu masih hidup, karena 1 bulan itu hanya selang 1 bulan saja kedatangan Roh Kudus itu. Nah, ketika Roh Kudus ini turun, sementara itu orang-orang yang tadinya tidak mau menerima dan menentang Yesus itu, ketika Roh Kudus turun, mereka ini tetap tidak mau menerima Roh Kudus juga. Nah, orang-orang inilah yang dosanya tidak dapat diampuni lagi. Mengapa? Ya, ketika pribadi Allah yang kedua mereka tolak Yesus Kristus, kemudian datang pribadi Allah yang ketiga, ya, yaitu Roh Kudus, juga mereka tolak, maka tidak ada pribadi Allah yang keempat yang bisa membuat mereka bertobat lagi, sehingga mereka bisa diselamatkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mengerti kalimat saya ini. Saya ulangi lagi ya, mengapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni? Bacaan di situ ada, orang-orang yang tadinya menolak dan menentang Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosa seisi dunia, maka dosa mereka yang menentang tadi sudah termasuk ditebus oleh Tuhan Yesus.
Kemudian setelah Yesus naik ke surga dan kemudian dia mengutus Roh Kudus turun, sementara itu juga orang-orang yang tadi menentang Yesus masih ada, dan mereka ini tetap tidak mau menerima yang tadi tidak mau menerima Tuhan Yesus, dan ketika Roh Kudus turun mereka tetap menolaknya dan tidak menerima Roh Kudus itu. Nah, orang-orang inilah yang disebut dosanya tidak dapat diampuni. Mengapa tidak dapat diampuni? Karena dua pribadi Allah sekaligus dalam hidup mereka tolak. Maka tidak ada pribadi Allah yang keempat yang bisa menyelamatkan mereka. Sebab Allah hanya punya 3 pribadi saja. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak ada pribadi Allah keempat yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, jadi inilah mengapa dosa menghujat Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus saja. Jadi ketika mereka hidup itu dua pribadi Allah itu datang secara bukan bersamaan, tapi selangnya tidak terlalu jauh, dan kedua pribadi ini mereka tolak. Ya sudah otomatis tidak ada pribadi keempat yang bisa menebus dosa mereka kalau mereka tetap mengeraskan hatinya. Yesus Kristus mereka tidak terima, Roh Kudus mereka tolak, ya sudah pasti mereka inilah yang tidak dapat diampuni di dunia yang sekarang, bahkan di dunia yang akan datang kata firman Tuhan bilang. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, dosa menghujat Roh Kudus dilakukan atau hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus saja. Oke. Apakah dosa menghujat Roh Kudus masih ada hari ini? Saya ulangi lagi supaya Bapak Ibu sekalian semua semakin memahaminya. Apakah dosa menghujat Roh Kudus masih ada hari ini? Jawabannya, dosa menghujat Roh Kudus saat ini sudah tidak ada. Loh, kok bisa, Pak? Ya. Kok bisa? Ya, jadi dosa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus ada di dunia ini dan masih hidup pada saat Roh Kudus turun ke dunia. Itu selangnya sekitar 40 hari. Nah, perhatikan perhatikan istilah ini. Menghujat Roh Kudus itu tidak sama dengan menolak Yesus. Jadi banyak hari ini orang yang berkata bahwa hari ini dosa menghujat Roh Kudus itu masih ada. Ya, yaitu mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, ini salah ya, ini salah. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak sama dengan menolak Yesus. Sebab kalau dosa menghujat Roh Kudus itu sama dengan menolak Yesus, sudah pasti semua orang di dunia ini tidak akan ada yang masuk surga. Kenapa? Tidak ada orang yang dari lahirnya, ya, yang ketika lahir besar, dewasa, lalu tiba-tiba terima Yesus. Nggak ada. Pasti dimulai dari sebuah penentangan. Otomatis tidak ada. Kalaupun ada, sedikit sekali orang-orang yang bisa diselamatkan gitu. Oleh sebab itu, menghujat Roh Kudus itu tidak sama dengan menolak Yesus. Nah, mengapa hari ini banyak orang yang masih menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Alasannya banyak sekali. Satu, alasan pertama adalah bisa jadi Injil kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan ini belum tuntas. Dan cara penyampaian kita pun masih belum terlalu bagus, ya, sehingga membuat pendengarnya jadi bingung, sehingga membuat mereka masih belum bisa menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Faktor yang menyampaikan Injil ini belum terlalu pandai menyampaikannya, ya, sehingga membuat pendengarnya kebingungan. Jadi ini bisa menjadi faktor mengapa orang hari ini masih menolak dan belum menerima Tuhan Yesus, ya. Belum lagi faktor-faktor yang lain, ya. Tetapi kalau zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia ini memang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Kita pernah bahas dalam materi Kristologi. Dia adalah manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Artinya, tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Kamu mau tanya tentang segala sesuatu yang sudah jauh-jauh lama terjadi, bahkan sesuatu yang akan jauh-jauh terjadi ke depannya, itu Tuhan Yesus tahu semua. Bahkan kamu mau tanya masa depan kamu nanti bagaimana, pasanganmu siapa,
anakmu nanti berapa misalnya, kalau mau tanya seperti itu, dia tahu sebab dia Allah. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tidak mungkin Yesus tidak pandai menyampaikan sebab dia Allah. Cara menyampaikannya pasti sangat-sangat sempurna. Kalau masih ada orang yang tidak mau menerima kebenaran atau firman kebenaran atau Injil kebenaran dari Tuhan Yesus, itu bukan karena Tuhan Yesusnya yang tidak pandai, yang kurang bagus, kurang cakap dalam menjelaskan, bukan. Itu memang karena kedegilan hati orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ya. Bukan karena Tuhan Yesus kurang pandai, bukan. Ya karena memang orang zaman itu memang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus itu adalah mereka yang memang sengaja mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengar dan tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, kalau hari ini orang belum terima Yesus, bisa jadi faktor kitanya. Mungkin bahasa kita yang sulit dimengerti. Kita sendiri juga belum terlalu pandai belum pandai menyampaikan Injil dan belum terlalu mengerti juga Injil kebenaran yang sebenarnya yang harus disampaikan dengan sederhana, dengan tepat, dengan singkat dan dapat mudah dipahami. Ya, banyak faktor eksternalnya hari ini mengapa orang tidak terima Yesus. Tetapi ketika Yesus datang di dunia, sudah pasti penjelasannya itu perfect. Dan kalau ada orang masih menolaknya, adalah mereka yang sungguh-sungguh menentang dia. Oke, ya. Nah, jika dosa ini masih ada, artinya setiap orang yang tidak mau menerima Roh Kudus atau merendahkan Roh Kudus, bahkan menghujat dan menentang Roh Kudus, sudah pasti tidak mungkin akan diselamatkan hari ini. Karena banyak orang hari ini, orang Kristen berasumsi, berpendapat bahwa menghujat Roh Kudus itu sama dengan tidak terima Yesus. Itu berbeda, Bapak Ibu sekalian, berbeda. Kalau itu disamakan, berarti tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kenapa? Pasti ketika Injil disampaikan, jarang ada orang yang langsung terima. Pasti dimulai dengan penentangan, entah itu penentangan dari dalam hati atau penentangan secara belak-belakan. Oleh sebab itu, menolak Yesus itu tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, itu bisa dibedakan. Oke, baik Bapak sekalian yang saya kasih sama Tuhan. Nah, inilah pembahasan kita malam hari ini mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini. Dan sekiranya pembelajaran singkat kita, saya tidak akan berlama-lama, saya akan buat singkat supaya Bapak Ibu sekalian juga yang menontonnya tidak perlu berlama-lama, tidak perlu lama menghabiskan kuota. Anda bisa dengan singkat, dengan mudah. Dan saya sengaja membuatkan materi ini dibuat sepadat mungkin, sesingkat mungkin dan semudah mungkin dipahami, ya. Dan sekiranya kita semua mengerti dan bisa memahami, dan kiranya pembelajaran malam hari ini bisa mendatangkan berkat rohani bagi kita semua. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, Anda tolong sharekan sebanyak-banyaknya ke teman, ke grup WA Anda, ke grup keluarga Anda, ya. Anda silakan share sebanyak-banyaknya, dan sebanyak mungkin orang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan Anda juga bisa putar ulang video ini untuk semakin Anda mungkin paham, semakin mengerti, dan Anda bisa juga menjelaskan kepada orang-orang di luar sana tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di minggu depan di jam yang sama, jam 7 malam setiap Selasa malam. Kalau saya tidak sakit, saya akan tetap ada bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyampaikan, untuk membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau berkata, Maranatha.